Halo Sambaters, masih bersama saya Om Kun. Gimana kabarnya? Masih lagi fokus nganggur? Aduh, tetap semangat ya Sambaters. Om Kun doakan biar corona cepat berlalu dan kita semua senantiasa diberikan kemudahan. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Om Kun akan membahas alur cerita Annihilation tahun 2018 tanpa banyak spoiler di awal karena Om Kun mau ke salon untuk ngikuti sesi pemotretan. Aduh, siapkan handfree, kopi, roti, tipi, sapi, santi, sari, siti, susi, supri, dan without ngenteni long again. Langsung saja. Kisah diawali di sebuah fasilitas penelitian rahasia. Terlihat seorang wanita yang diinterogasi dengan beberapa ilmuwan yang menggunakan baju hazmat. Ini dia orangnya, dia adalah Lena. Lena adalah tokoh utama kita kali ini. Lena diberi beberapa pertanyaan seperti apa yang dia makan, berapa lama dia di sana, dan bagaimana keadaan teman-temannya. Tetapi, Lena terlihat bingung dan tidak bisa menjawab. Dan inilah Annihilation. Sebuah meteor yang terlihat jatuh ke bumi dan mendarat di mercusuar di pantai Amerika Serikat bagian selatan. Skin berpindah dengan sedikit penjelasan mengenai sel, di mana sel yang terlahir dari sel yang sudah ada sebelumnya, seperti membelah diri gitu ya Sambaters. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya. Lena saat ini sedang mengajar di sebuah universitas. Tampaknya dia adalah seorang profesor ahli biologi di universitas. Sampai di sini Om Kun akan jelaskan kalau ini adalah sebuah cerita mundur ya Sambaters. Jadi setelah Lena tadi diinterogasi, sekarang kita dibawa ke kehidupan Lena sebelum ia diinterogasi. Lanjut, setelah mengisi mata perkuliahan, Lena pulang ke rumah dan tiba-tiba ada seorang yang datang dan menuju ke tempat Lena. Ternyata dia adalah suami Lena, Ken. Ini dia orangnya. Dia adalah seorang baret hijau yang ditugaskan untuk ekspedisi ke suatu tempat. Tetapi dia tidak pernah muncul kembali ke rumah setelah setahun absen. Akhirnya dia pulang dan menemui Lena. Singkat cerita, Lena bertanya tentang kondisinya selama setahun terakhir. Dan Ken tidak dapat menjelaskan di mana dia atau bagaimana dia bisa kembali. Tiba-tiba, setelah Ken meminum segelas air, terlihat kondisinya memburuk dan Lena memanggil ambulan untuk segera ke rumah sakit. Contacted everyone. No one knew anything about your unit. The other partners knew just as little as me. Was it covert? Maybe. Okay, yeah. It's covert. Yeah, I think so. Doesn't matter. Well. Tetapi mereka dicegat oleh pasukan keamanan dan dibawa ke sebuah tempat, sebut saja itu adalah area X. Di sana Lena diisolasi dan bertemu dengan seorang psikolog pemerintah. Psikolog itu bernama Dr. Ventress. Ini dia orangnya. Dr. Ventress menjelaskan Ken sedang dalam perawatan intensif dan dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari ekspedisi. Dia beserta timnya ditugaskan ke zona anomali yang dikenal sebagai Shimmer. 3 tahun sebelumnya, Shimmer muncul dari meteoroid yang mendarat di dalam mercusuar di pantai Amerika Serikat bagian selatan. Jadi meteor yang muncul di awal Skin tadi adalah awal permulaan dari Shimmer ini Sambaters. Dan secara bertahap, Shimmer memperluas batasan wilayahnya. Dr. Ventress berencana untuk masuk ke dalam Shimmer karena selama ini yang masuk ke dalamnya hanyalah kelompok militer. Kali ini Dr. Ventress ingin membentuk kelompok ilmuwan untuk memasuki Shimmer. Mendengar hal itu, Lena menawarkan diri untuk mengikuti ekspedisi ini. Singkat cerita, Ventress bersiap untuk memimpin ekspedisi. Kali ini ekspedisi ini diikuti oleh sekelompok ilmuwan yang terdiri dari Lena yang seorang ahli biologi, Josie seorang fisikawan, Cass seorang ahli geomorfologi, dan Anya seorang paramedis. Ventress dan kelompok pun memasuki Shimmer.
Setelah masuk ke dalam Shimmer, tiba-tiba Lina terbangun dari tidurnya. Dia terbangun di sebuah tenda di dalam Shimmer. Mereka tidak mengingat apapun setelah memasuki Shimmer. Dan berdasarkan stok makanan yang tersisa, kira-kira 3 hingga 4 hari telah mereka lalui. Dan mereka tidak mengingat apapun yang terjadi selama 3-4 hari itu. Di sisi lain, mereka menemukan fakta bahwa peralatan komunikasi dan navigasi mereka tidak lagi berfungsi. Dan mereka menggunakan matahari untuk menentukan arah selatan. After we reach the tree line. Setting up camp, do you? The depletion looks like we've been out here for at least... Comms and nav equipment is down. Come on, Josie, you know this. We weren't really expecting the comms equipment to work. Pack up and get moving. Ekspedisi pun berlanjut sampai mereka menemukan sebuah gubuk di pinggir sungai. Di sana mereka melihat ada beberapa tumbuhan yang bermutasi. Tumbuhan yang berwarna-warni ini ternyata berasal dari satu pohon loh sambaters, bukan kumpulan dari beberapa pohon. Lanjut, saat mengecek kondisi sekitar, tiba-tiba Josie diserang oleh sesuatu dari dalam air. Ternyata itu adalah seekor buaya. Setelah Lena berhasil melumpuhkannya, ternyata sama halnya dengan tumbuhan tadi. Buaya ini juga telah bermutasi dengan deretan gigi seperti hiu. No, it's been long abandoned, maybe even before. Help me with that! I got her. Let's sit you down.